warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Andriani Mariono. Nomor peserta PPG 201551255922. NIM PPG X90220834. Saya akan melaksanakan uji kinerja yang dilaksanakan di SMK Negeri 1 Wanerja yang berlokasi di Jalan Srikaya, Kecamatan Wanerja, Kabupaten Cilacap. Tanggal pelaksanaan uji kinerja yaitu Senin 12 Juni 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di hari ini, hari Senin ya. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yang akan dipimpin oleh ketua kelas, silahkan, Bi Rizky. Saya Bilali untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Semangat pagi. Semangat pagi. SMK Negeri 1 Wanerja. Maju, juang, sukses. Tepuk tangan buat semuanya. Senang ya ketemu lagi hari ini dengan semangat yang luar biasa. Coba ibu absen terlebih dahulu. Adi, ada? Dewi? Hadir. Wahyu? Hadir semua ya? Hari ini ya kita akan mempelajari KD 3.25 yaitu mengevaluasi penanganan limbah tanaman buah ya. Jadi apa saja yang akan kita pelajari? Sebelumnya kita harus mengetahui tujuan dari pembelajaran kali ini tentang mengevaluasi penanganan limbah tanaman buah. Evaluasi hasil penanganan limbah tanaman buah yang pertama ya, mendefinisikan pengertian limbah tanaman buah, kemudian menjelaskan karakteristik limbah tanaman buah, dan yang terakhir menjelaskan tentang sumber limbah tanaman buah. Ya, tujuannya apa? Memahami ya atau mengevaluasi hasil penanganan limbah tanaman buah. 5 kelompok, ada dari kelompok 1 ya. Kelompok 1 dan 2, 3, 4 dan 5. Biar tambah semangat lagi, nanti kita lihat video motivasi berikut ini ya. Sebuah botol jika diisi air mineral, maka harganya sekitar 5 ribuan. Oke, bisa kalian lihat ini video motivasi tentang botol ya. Nanti silahkan bisa lihat seperti apa. Diisi minyak wangi, harganya bisa mencapai jutaan rupiah. Namun bayangkan jika botol itu diisi air comberan, maka botol menjadi tidak berharga dan hanya akan dibuang dalam tong sampah. Sebagus apapun bentuk botol, jika isinya adalah air comberan, maka menjadi tidak berguna, bahkan sebab isi yang ada di dalamnya juga berbeda. Botol itu sama seperti manusia, sedangkan isinya adalah karakter. Kita dilahirkan dengan fisik yang berbeda-beda, keluarga Akan menjadi motivasi bagi diri kita, seumpama kita sebuah botol ya. Jadi botol jika diisi dengan air biasa, value-nya, nilainya 5.000. Kemudian berikutnya diisi jus, jadi 10.000 dan seterusnya. Nah, begitu juga dengan diri kita ya. Dengan diri kita akan berarti dengan karakter kita dan sikap kita ya. Bisa memotivasi ya? Iya. Ya, dengan belajar hari ini berarti value kalian, nilai kalian juga akan semakin tinggi, semakin bernilai. Ini maka masih ingatkah ya pelajaran minggu lalu
Ya, ada yang masih ingat? Saya Bu, di minggu kemarin membahas analisis pasar tanaman buah. Pemasaran hasil tanaman buah juga, Bu. Ya, pelajaran minggu lalu ya. Jadi tadi analisis pasar tanaman buah, kemudian juga pemasaran tanaman buah. Nah, dari hasil buah-buahan tadi ada yang dijual, ya enggak? Ada yang tersisa di kebun. Nah, ternyata masih ada sisa-sisanya. Kalian juga pernah melihat sampah, bilangnya sampah, ya, di kebun tadi di pasar, kemudian dibiarkan menumpuk. Ada sayuran, ada buah-buahan. Kemudian kalian sendiri tahu nggak apa itu limbah? Saya Bu, limbah adalah bahan pembuangan yang tidak terpakai yang bisa berdampak negatif bagi masyarakat jika tidak dikelola dengan baik. Limbah merupakan sisa produksi baik dari alam maupun dari hasil kegiatan manusia. Ya, itu tadi limbah secara umum. Kemudian karena kita tadi membahas di kebun, kemudian di pasar ya sisa-sisa sampahnya. Sekarang kalian sendiri tahu nggak tentang limbah pertanian? Karena kita bicarakan kan limbah pertanian. Gitu. Ada yang tahu? Saya Bu, limbah pertanian adalah bagian tanaman pertanian yang tersisa setelah panen. Contohnya itu buah-buahan yang busuk, daun-daun kering, ranting, dan juga kulit buah dan lain-lain. Kalian ketahui, jadi limbah dan limbah pertanian, ya. Jadi ada bedanya limbah dengan limbah pertanian. Kemudian apa jadinya ya, atau apa yang kalian pikirkan juga tadi setelah mengetahui limbah dan limbah pertanian. Nah, kalau lihat tayangan berikut ini, apa yang kalian ketahui? Oke, selanjutnya ya, tadi setelah mengetahui apa bedanya limbah dengan limbah pertanian, kita lihat tayangan video berikut ini tadi, yaitu tentang daun-daun kering, pembuatan kompos sayuran yang banyak mengandung nitrogen, kemudian bisa bawang merah dan putih, kemudian ada juga kulit jeruk yang bisa menghaluskan pupuknya agar tidak bau, kemudian juga ada santan telur yang juga mengandung kalsium, kemudian tanah yang mengandung potongan lemak bisa juga untuk covernya. Kita mulai. Sudah pernah membuat? Belum? Selanjutnya kita isi dengan sayuran, sisa-sisa sayur, bisa kalian gunakan ember yang besar, bisa juga menggunakan apa namanya, baskom, gunakan drum, nah, ya, tong yang besar, yang ukurannya lebih besar. Nah, jangan lupa disiram terlebih dahulu ya, agar lembab. Bisa kita tutup
kemudian bisa ditutup. Selain pakai ember, pakai tong tadi, kalian juga bisa bikin lubang di tanah ya. Tapi tentunya dipisahkan dengan sampah anorganik, itu sampah plastik gitu ya. Nah, kita tunggu ya. Kalau yang bagus 2-3 bulan ya. Ini akan hasilnya bagus. Hanya kalau ingin lebih cepat, nanti kalian bisa menggunakan aktivator ya. Jadi biar cepat terdekomposisi. Tadi kan gambarannya hanya sejauh limbah, kemudian limbah pertanian ya. Sebenarnya kalau misalnya limbah itu limbah pertanian, kemudian limbah sendiri, nah itu masuknya ke dalam jenis limbah apa ya? Adakah yang tahu jenis-jenis limbah berdasarkan sumbernya? Saya Bu, ada limbah domestik, limbah pertanian, dan limbah medis. Jenis limbah berdasarkan sumbernya. Kemudian ada yang tahu lagi limbah berdasarkan senyawanya? Siapa yang tahu? Saya Bu, limbah organik, limbah anorganik, dan limbah bahan berbahaya dan beracun. Limbah ya, ada limbah domestik, kemudian limbah pertanian, kemudian limbah medis. Itu berdasarkan sumbernya. Kemudian berdasarkan senyawanya ada limbah organik, limbah anorganik, dan limbah bahan berbahaya dan beracun. Nah, sekarang berdasarkan karakteristik limbah ya, karakteristik limbah ya. Jadi di sini ada berdasarkan karakteristik. Ada yang padat, kemudian kalian juga bisa lihat bau, suhu, dan warna kekeruhan. Kemudian berdasarkan karakteristik kimia ya, tadi bahan organik ya, COD ya, COD-nya bukan COD jualan ya. Ini chemical oxygen demand, kemudian pH dan logam berat ya. Kemudian karakteristik biologi untuk mengukur kualitas air, terutama air yang dikonsumsi sebagai air minum dan air bersih. Nah, jadi itu secara umum kita harus tahu sebelum tadi melangkah ke limbah pertanian, khususnya limbah tanamannya. Nah, kalau berdasarkan sumbernya ya, tadi ada limbah pertanian, ada ya. Kemudian berdasarkan senyawanya, kalau limbah pertanian maksudnya limbah organik. Apakah limbah organik semua? Tidak. Satu lagi masuk ke mana? Ada organiknya? Apa contohnya? Apa contoh limbah anorganik di bidang pertanian? Ada tidak? Lupa. Kalian menggunakan apa? Pestisida. Pestisida itu masuknya ke limbah apa? Anorganik. Kemudian dia bahan berbahaya dan beracun. Ya. Kemudian kalau untuk karakteristik limbah di sini, nah dibuang sisa-sisa dari tanaman tersebut dibuang ke mana? Ke sungai, menimbulkan bau, kemudian warnanya keruh. Nah ini nanti akan mempengaruhi kualitas air, ya. Nah sehingga apa yang harus kita lakukan dari adanya limbah
pertanian tadi, di antaranya limbah tanaman buah. Apa yang harus kita lakukan? Ya. Nah, mestinya ada dilakukan pengelolaan, ya. Pengelolaannya seperti apa? Nah, coba kalian cari tahu, ya. Kalian diskusikan apa yang harus dilakukan jika kita sudah mengetahui sumbernya, kemudian jenis senyawanya, karakteristiknya, apa yang harus dilakukan tadi? Melakukan pengelolaan. Nah, bagaimana cara melakukan pengelolaannya? Silahkan didiskusikan terlebih dahulu dengan teman satu kelompoknya. Oke, nanti kalian catat di lembar LKPD-nya ya. Jadi apa saja yang kalian lakukan ketika melakukan pengelolaan limbah. Saya berikan LKPD-nya ya. Ini kelompok 1. Ya, apa saja yang bisa kalian lakukan ya dalam pengelolaan limbah tanaman buah? Silahkan dicari bisa di internet ya, bisa dari buku ya, atau yang lainnya ya yang kalian ketahui dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan didiskusikan, berkelompok, bergabung dengan teman-temannya. Berapa ada diskusi? Saya lagi diskusi. Sudah kalian ketahui bagaimana cara melakukan pengelolaan limbah? Sudah ya. Kalau sudah, bisa dipresentasikan hasil diskusinya? Kelompoknya siapa yang mau maju? Kelompok 2. Kelompok 2, bukan kelompok yang lain? Oke, silakan kelompok 2 bisa presentasi di depan, menyampaikan hasil diskusinya pada teman-temannya. Silakan. Iya, maju silakan. Semuanya. Ya, silahkan dipresentasikan hasil diskusinya dari kelompok kalian tentang pengelolaan limbah tanaman buah. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulang Mas jawabkan. Berdirinya kami di sini dari kelompok 2 akan mempresentasikan masalah-masalah limbah pada buah-buahan. Nah, yang pertama itu jika tidak dikelola mengganggu
kedua, bau busuk atau sumber hama penyakit. Nah, solusinya yaitu dapat dimanfaatkan menjadi organik kerajinan, yang keempat makanan, dan yang kelima itu kosmetik. Apabila ada pertanyaan dari kalian, silakan. Saya Tur, tadi kan dijelaskan limbah tanaman buah bisa dijadikan makanan. Apa itu contohnya? Baik, saya jawab pertanyaan dari Ajis. Contohnya yaitu keripik kulit mangga, terus es krim dan donat kulit pisang, manisan semangka, dan lain-lain. Ada yang mau bertanya lagi? Saya, Bu. Ya, silakan Revaldo. Apa sih kelebihan pupuk organik cair dibandingkan dengan pupuk lain? Terima kasih atas pertanyaan dari Revaldo, akan saya jawab. Yang pertama itu memanfaatkan residu unsur hara yang masih terdapat dalam buah. Dan yang kedua, lingkungan lahan atau kebun lebih bersih. Dan yang ketiga, mudah diaplikasikan. Dan yang keempat, itu ramah lingkungan. Maaf apabila ada kesalahan dari kelompok kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berikan aplaus pada kelompok 2 yang sudah presentasi. Ya, silakan bisa kembali ke tempat. Kita diskusikan bersama apa itu tadi tentang pengelolaan limbah, ya. Termasuk juga dari awal dibahas karakteristik limbah, jenis-jenis limbah berdasarkan sumbernya dan berdasarkan senyawanya. Maka apa yang dapat kita peroleh dari pertemuan hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu, limbah pertanian di atas tanah atau bagian pucuk, batang yang tersisa setelah panen atau diambil untuk hasil utamanya. Di antara lainnya adalah limbah buah-buahan. Limbah buah-buahan perlu dilakukan pengolahan agar tidak mencemari lingkungan. Menambahkan lagi kesimpulannya apa? Saya, Bu. Limbah buah-buahan dapat dikelola dengan cara memanfaatkan limbah tersebut dengan dijadikan pupuk, kompos, POC, atau makanan dan lain-lain. Apa yang kita peroleh dan apa yang belum kita lakukan. Mungkin ada yang bisa merefleksikan hasil pembelajaran hari ini. Saya, Bu. Yang sudah kita lakukan yaitu mengetahui karakteristik dan jenis limbah, mengetahui cara pengolahan limbah dan limbah tanaman buah. Nah, yang belum kita lakukan yaitu mengelola atau memanfaatkan limbah tanaman buah menjadi makanan atau minuman. Paham ya? Ini sudah selesai. Kita ketemu lagi berarti di materi untuk minggu depan. Nah, kalau untuk minggu depan kalian pelajari tentang evaluasi laporan usaha tanaman buah, ya. Jadi kalian evaluasi hasil dari seluruh rangkaian kegiatan budidaya tanaman buah, dievaluasi. Nah, itu materi yang kita pelajari hari ini. Nah, supaya kalian bisa mengetahui atau hasil dari apa yang sudah kita pelajari hari ini, coba Ibu pengen mengetahui sejauh mana kalian memahami pelajaran kali ini. Ibu kasih kuis ya. Ya. Oke. Ibu bagikan di grup WA ya.
nilainya. Nah, ini bagus. Ada yang 100? Siapa yang 100? Oke, bagus ya. Saya kira cukup ya. Tadi setelah kalian mengerjakan kuis, maka bisa dicukupkan pertemuan kali ini ya. Semoga kegiatan hari ini bisa bermanfaat bagi kita ya. Tadi tentang pengelolaan limbah bisa langsung diaplikasikan di rumah. Kita juga bisa mempraktekkan bagaimana pengelolaan limbah minggu depan ya. Kita praktekkan bagaimana cara membuat pupuk organik cair ya. Saya kira cukup pertemuan hari ini ya. Kita tutup dengan berdoa ya. Silakan bisa dipimpin kembali oleh ketua kelas Rizky. Di tempat duduk siap gerak untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Kepada Ibu Guru memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi minggu depan. Terima kasih. Iya.